Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Mbak Inka yang udah mau bergabung di room Zoom ini. Di sini saya akan presentasi dengan tema urgensi pendidikan demokrasi. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya Rimbi Narati, NIM 1924022, mata kuliah Hukum dan Demokrasi, kelas A, dengan dosen pengampu Pak Ilham Yuli Isdianto, SHMH. Di sini saya akan screen record dulu. Hmm. Oke. Yang berjudul Urgensi Pendidikan Demokrasi. Definisi pendidikan demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Secara etimologis, demokrasi terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi secara langsung dan secara tidak langsung. Demokrasi langsung ialah mengikutsertakan warga negara dalam pemusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung ialah dilaksanakan melalui sistem perwakilan diangkat dari pemilu. Pendidikan demokrasi bagi generasi muda di Indonesia sangat penting karena dengan adanya pendidikan demokrasi bisa menjadi salah satu cara untuk mencetak generasi muda yang cerdas, solutif, dan memiliki tanggung jawab serta sebagai warga negara yang baik dalam membangun demokrasi. Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan sebagai sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dijalankan oleh rakyat atau warga negara dan pemerintah. WN yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat-sangat diharapkan negara demokrasi atau sebaliknya negara otoriter. Demokrasi pendidikan juga dipahami sebagai pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai demokratis. Pendidikan demokratis merupakan pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis dan aman, menghidupkan dialog dan keikutsertaan seluruh pihak. Secara esensial, pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan budaya demokrasi baru dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Demokrasi tidak sekadar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik,
Namun lebih dari itu, demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Tujuan urgensi pendidikan demokrasi. Tujuannya mempersiapkan warga negara, pemerintah bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kepada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi yang meliputi 3 hal. Pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah pilihan yang baik di antara yang terpuruk tentang pola hidup bernegara. Yang kedua, demokrasi adalah layanan proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Selain itu, agar warga negara mengerti, menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai warga negara yang demokratis. Demikian, pendidikan demokrasi bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan praktek demokrasi, tetapi juga menghasilkan masyarakat dan warga negara yang berpendirian teguh, mandiri, memiliki sikap selalu ingin tahu dan berpandangan jauh ke depan. Pendidikan demokrasi mutlak diperlukan sebagai sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dijalankan oleh rakyat atau warga dan pemerintahan. Tujuannya mempersiapkan warga negara pemerintahan berperilaku bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Prinsip dalam demokrasi. Kebebasan sebagai tiang utama atau fondasi demokrasi, sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil yang maksimal dari usaha orang tanpa ada pembatas dan pembedaan dari pengusaha. Kedaulatan rakyat, kebijakan yang dibuat atas kehendak dan kebutuhan rakyat. Asas-asas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah A. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia. B. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia dahulu dijalankan namanya demokrasi desa, seperti pemilihan kepala desa, rembung desa. Demokrasi desa memiliki 5 unsur, yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Konsep demokrasi ini kemudian dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia modern, yaitu demokrasi Pancasila secara luas.
berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara sempit, kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Hal yang mengembangkan demokrasi saat ini. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan demokrasi kini dan ke depan, yaitu kohesivitas sosial dan integrasi masyarakat. Karenanya, pendidikan demokrasi secara hakiki ialah menumbuhkan sikap kesediaan berbagai dalam menghadapi persoalan yang muncul dalam masyarakat, budaya, ekonomi, politik, dan lainnya, sehingga demokrasi bukan semata bentuk pemerintahan, melainkan juga merupakan bentuk kesediaan berbagai dalam kehidupan sosial. Bentuk demokrasi di Indonesia. Bentuk demokrasi di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan, sedangkan demokrasi perwakilan adalah seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Indonesia termasuk salah satu negara demokrasi. Misalnya, dalam pemilihan presiden, gubernur itu dipilih dengan cara demokrasi, yaitu dengan cara pemilu dengan syarat usia sudah 17 tahun. Demokrasi akan menciptakan keadilan karena pemilihannya itu berasal dari rakyat dan hasilnya juga untuk rakyat. Jadi, rakyat juga ikut berpartisipasi dalam pembentukan negara kita, menjadi negara yang dicita-citakan bangsa, negara yang adil dan makmur secara sejahtera. Partisipasi generasi milenial dalam sistem politik yang demokratis. Zamroni tahun 2003 nomor 11 dalam bukunya Pendidikan untuk Demokrasi menuju civil society menjelaskan jika partisipasi generasi milenial dalam sistem politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain. Pertama, memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan masyarakat. Kedua, memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik, baik langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kehidupan mereka. Ketiga, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberi pedoman dalam kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya memahami demokrasi dan fungsi-fungsi lembaga yang ada, yang penting, dan cara-cara berpartisipasi yang efektif. Keempat, memiliki keseimbangan antara trust dan
kritis atas kehidupan politik yang ada, sehingga memberikan suatu pemikiran, sikap, dan tindak asal ikut atau sebaliknya tidak asal berbeda, melainkan partisipasi yang rasional. Kelima, memiliki kebebasan untuk memilih mengambil keputusan. Keenam, memiliki kapasitas dan kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi. Ketujuh, memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok. Kedelapan, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bernegosiasi, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain. Kesembilan, memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan secara diperlukan. 10. Sekaligus yang terakhir, memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk dapat berbuat kebaikan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, termasuk memiliki keyakinan bahwa institusi yang ada harus memiliki respon yang baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Kenapa perlu urgensi pendidikan demokrasi di Indonesia? Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan partisipasi politik dalam lingkungan masyarakat. Artinya, ukuran dan kadar seseorang dikatakan terlibat dalam partisipasi politik jika memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajibannya di lingkungan masyarakat dan kegiatan politik. Kesadaran politik merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik yang berkelanjutan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa partisipasi politik merupakan suatu hal yang bersifat sukarela terhadap masyarakat yang aktif dalam berpolitik. Dalam pendidikan demokrasi, ada dua hal yang harus ditekankan. Demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagian konsep berbicara mengenai arti, maka dari sikap berperilaku yang tergolong demokratis, sedangkan sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagian suatu sistem kinerja demokrasi terkait suatu peraturan permainan tertentu. Apabila dalam dua sistem itu ada orang tidak menaati aturan mainan yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti-demokrasi. Demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan kesamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam
berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengolahan pendidikan tanpa memandang suku, kebangsaan, agama, maupun ras. Juga tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kesimpulannya, pentingnya urgensi pendidikan demokrasi di Indonesia pada hakikatnya membimbing masyarakat agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokratis agar berperilaku mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan: demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagian konsep berbicara mengenai arti, makna, dan sikap berperilaku yang tergolong demokratis, sedangkan sebagian praktis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem sebagian suatu sistem kinerja demokrasi terkait suatu peraturan main tertentu. Apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak menaati aturan mainan yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti-demokrasi. Tugas masyarakat adalah mensosialisasikan dua tataran tersebut dalam konsep dan praksisnya, sehingga masyarakat memahami dan ikut terlibat dalam kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan buat Mbak Inka. Saya punya satu pertanyaan, Mbak Rimbi. Ya. Jadi gini, bagaimana masyarakat Indonesia itu berperilaku demokratis melalui aktivitas di mana yang aktivitas tersebut menanamkan kepada generasi muda dalam nilai-nilai demokrasi. Terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak warga masyarakat. Demokrasi adalah pilihan yang baik di antara yang terburuk tentang pola hidup bernegara. Yang kedua, demokrasi adalah rangkaian proses yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan metamorfosis nilai-nilai demokratis pada masyarakat. Itu jawabannya mereka. Apa ada tambahan? Sepertinya tidak, Mbak Rimbi. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Mbak Inka. Saya akhiri. Sebelumnya, terima kasih telah bergabung di room Zoom ini. Jika ada kesalahan, salah ucap atau apa, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?